Halo, selamat pagi semuanya. Kembali kita berbincang lagi dengan seorang tamu yang sangat istimewa. Beliau ini adalah Bapak Wirya Kalyana. Beliau itu sebagai pandita, salah satu pandita, dan juga praktisi acupressure. Nah, apa sih acupressure dan bagaimana? Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih dengan Bapak Wirya. Sejak kapan sih belajar ini? Ya, saya tertarik jadi ceritanya gini, saya tertarik dengan akupuntur karena dulu ya, setelah merit, istri saya kan punya penyakit asma bawaan Hmm. ya. Nah, saya bawa ke senseh, ke akupunturis. Seminggu bisa 2 kali untuk berobat ya. Nah, lama-lama saya berpikir, kalau setiap kali nganterin begini, lebih baik saya belajar aja. Nah, kebetulan di Ikatan Naturopatis Indonesia itu membuka pendidikan akupuntur herbal. Saya masuk di sana. Pendidikan itu berjalan 9 bulan. Sebenarnya 6 bulan. 6 bulan basicnya, dan kemudian 3 bulan itu lanjutannya. Nah, di sana diajarkan akupuntur. Herbal juga diajarkan. Nah, pada tingkat lanjutnya itu diajarkan mikroakupuntur seperti akupressure, akupuntur telinga, ya dan lain-lainnya. Nah, karena akupressure ini eh, mudah mudah dipelajari, ya, dan tidak membutuhkan alat yang terlalu rumit, dan sepertinya orang akan senang di akupressure daripada di jarum, ditusuk dengan jarum akupuntur ya. Nah, lalu saya belajar. Nah, seperti biasa kalau istri saya memang kumat asmanya, nah saya akupressure. Nah, dari situlah saya jadi eh ya senang Mendalami dengan ya, seperti ya itu ya. ya. Kemudian join dengan teman dan buka klinik di Kelapa Gading Wah, gitu. tapi apakah masih beroperasi sampai sekarang? Wah, udah lama itu cuman 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 2 tahun sih ya, Oh nggak bisa iya, bertahan karena biayanya cukup tinggi. iya. Tapi senang sekali hari ini mau berbagi ya kepada kita bahwa memang hari ini yang kita akan bawakan adalah bagaimana merawat kesehatan mata. Nah, mata ini kan sesuatu yang sangat penting. Orang bilang mata itu adalah jendela dunia, ya. Tanpa mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Nah, bagaimana nih eh, untuk membuat mata kita menjadi sehat? Ya, itu bisa sebenarnya bisa 2 cara. Satu di jarum ya, satu lagi di akupressure. Kalau di jarum ya memang harus hati-hati sekali, ekstra hati-hati karena ini di daerah mata ya. Eh, tapi kalau dengan akupressure dengan jari itu lebih mudah, dan saya biasa praktekkan dengan akupressure ya. Nah, nanti akan saya sharing titik-titik yang ada di sekitar mata dan sekitar mulut untuk akupressure. Oke, saya tampilkan gambarnya. Ya, inilah titik-titik yang ada di sekitar mata ya, dan titik-titik yang ada di sekitar mulut. Titik-titik ini sebetulnya berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di wajah kita, terutama saraf-saraf trigeminius. Di wajah kita ini ada saraf berawal dari pinggir kuping ini menjalar ke kepala, dahi, ke daerah tengah, mata, hidung, dan ke daerah bawah mulut. Nah, kalau saraf itu bisa dirangsang, maka nanti otot-otot wajah ini akan menjadi rileks. Nah, untuk itu, khusus untuk daerah sekitar mata ini, ada 9 titik-titik.
Ini bilateral ya, artinya kiri kanan nih, bukan hanya sebagian saja. Nah, yang pertama, yang satu ini namanya yin tang. Jadi kalau digambar sini adanya di sini, daerah sini, yin tang. Ya. Kemudian yang kedua namanya cancu, daerah sini. Ketiga namanya qingming. Keempat yu yao. Ya, kelima di atasnya itu yang pai. Keenam secekung. 7 taiyang. 8 tung seliao. 9 ciepai. Nah, titik-titik ini sekitar wajah. Manakala titik-titik ini dimanipulasi dengan jari, biasanya dengan telunjuk, maka akan terjadilah stimulasi energi atau disebut juga qi yang ada di sekitar bola mata ini, ya, terangsang dan akan membuat daerah sekitar mata ini menjadi sehat. Nah, itulah yang membuat mata menjadi terpelihara, ya. Kemudian ada lagi titik-titik yang di bawah di sekitar mulut. Yang 10 ini Yuliao, Yuliao, ya. Terus yang 11 namanya Yintang, 12 Rencung, persis di tengah-tengah lak-lakan bibir atas. 13 Ticang. Nah, mengenai Ticang ini ada kaitannya kalau kita senyum. Kalau kita senyum, Ticang ini akan terangsang. Ticang ini ada saraf trigeminius yang ada di titik ini. Jadi kalau kita senyum, titik trigeminius ini akan terangsang dan membuat saraf yang ada di kepala ini, trigeminius ini akan menjadi rileks, ya. 14 di bawah cenciang, di bawah bibir, ya. 15 di sini ciace, ya. Ciace ini adalah pusat dari emosi. Orang kalau lagi marah, maka dia akan mengatupkan giginya. Nah, di antara kalau waktu giginya itu dikatupkan, maka kalau kita raba di mana, di pipi kita, di rahang bawah itu akan keras. Nah, disitulah titik emosi. Jadi kalau orang yang sedang marah besar, titik ini perlu distimulasi, ya. Nah, ada lagi titik yang namanya 16 yaitu anmen. Itu di balik kuping. Nah, titik ini khusus untuk kalau distimulasi bisa menimbulkan rasa nyaman dan bisa timbul rasa ngantuk. Jadi digunakan untuk yang susah tidur. 17 pengce. Pengce itu adanya di sini, di batas rambut, ya, pengce. Nah, ada satu lagi titik namanya tacui di sini, ya. Nah, itulah titik-titik yang kira-kira perlu diakupressure pada waktu kita mau merawat wajah kita, ya, seperti itu. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanya atau yang mau di-sharing. Lanjut dulu aja Romo, tidak apa-apa. Ya. Nah, sekarang secara spesifiknya di sekitar mata. Jadi lebih detailnya lagi. Yintang ini titik persis di pertemuan dua alis dan batang hidung. Titik ini kalau dalam sistem cakra disebut atnya, cakra atnya, yang kaitannya dengan, kalau dalam cakra atnya itu kaitannya dengan mata atau disebut juga mata ketiga. Nah, ini kalau ditekan dengan jari, ditekan dengan telunjuk pakai bantalan jarinya, lalu diputar-putar, ya sampai menimbulkan rasa nyaman, ya. Nah, kalau pakai jarum ini ditusuknya tegak lurus, bukan tidak tegak lurus tapi miring. Nah, ini namanya yintang, ya. Cancu itu persis di ujung mata sebelah dalam.
Ya, jadi kalau ditekan ada rasa ngilu-ngilu. Titik-titik ini semua kalau ditekan dengan jari itu timbul rasa ngilu, ya. Nah, rasa ngilu itu batasnya bahwa titik itu sudah kena, yang artinya kalau dengan jarum namanya teci. Timbullah suatu rasa nyaman, ringan, ya. Nah, ini nanti membuat mata menjadi sehat. Kemudian Qingming, namanya saja ada Qingming. Qingming itu artinya terang benderang, ya. Nah, titik ini adanya di ujung alis sebelah dalam. Titik ini bisa menjernihkan penglihatan, ya. Dan kemudian yang keempat ini Yu Yao. Yu Yao ini adanya di tengah-tengah alis. Dan kalau kita tekan terasa ngilu-ngilu, ya. Nah, di atasnya persis itu ada namanya Yang Pai. Ini juga kalau ditekan juga ada rasa ngilu-ngilu, ya. Di belakang alis, di ujung alis ini ada sesekung. Ini juga sama. Nah, yang ketujuh ini tayang. Tayang ini di pelipis. Tayang itu artinya matahari besar. Jadi biasanya secara refleks kalau orang lagi pusing atau lagi kepalanya tidak nyaman, maka dia akan urut-urut ini akan dipecat-pecat. Ini adalah titik tayang. Dan titik ini kalau dalam kungfu ini adalah titik yang sangat berbahaya, bisa mematikan. Jadi salah satu titik yang bisa mematikan di sini, ya. Yang keenam, sesekung tadi di ujung, ya. Kemudian ke-8 tung celiao. Ini persis berlawanan dengan yang kedua, yaitu yang cancu. Ini di sini cancu, di belahan mata yang sebelah keluar itu tung celiao. Dan berhadapan berseberangan dengan titik yang keempat, yu yao itu adalah xie pai. Nah, titik ini kalau sekalian mau diurut itu dengan buku jari, ya, buku jari seperti ini, ya. Kemudian taruh di mata, diputar kiri kanan, diputar dengan lembut, itu juga sudah merefleksi titik-titik yang ada di sekitar mata itu. Ya. Jadi kalau diputar itu harusnya ke dalam atau keluar gitu? Ya, dibulak-balik aja lah. Jadi tidak ada tonifikasi atau sedasi. Karena kalau berapa kali setiap putaran itu? Ya, dianjurkan cukup sampai 9 kali saja. Ya, tetapi dengan tekanan yang nyaman. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali putaran. Tapi dengan tekanan yang nyaman, jangan sampai menimbulkan sakit di bola mata. Ya, nanti setelah ditekan dengan buku jari itu, nanti mata kita buka, mata kita akan kelihatannya terang. Ya. Ini tadi saya maaf saya tanya ya, kan ini acupressure artinya kita menekan. Kalau menekan berarti kita harus menekan dengan jari kita. Ya. Nah, artinya kalau pakai jari seharusnya tidak boleh ada kuku ya? Ya, kukunya harus sependek mungkin. Dan untuk melatih tekanan, ya karena tekanannya bukan asal-asalan, tekanan itu betul-betul dipelihara tekanannya, itu harus dilatih. Cara melatihnya yaitu kita menekan-nekan buah anggur. Kenapa buah anggur? Karena buah anggur itu teksturnya kulitnya itu sama seperti kulit manusia, ya. Dagingnya itu seperti juga daging manusia. Jadi kalau kita pencet, ya, dengan ukuran tenaga tertentu, buah anggur itu tidak boleh sampai bonyok, tidak boleh sampai hancur. Bonyok ya mungkin, ya. Nah, kalau sudah bisa melatih demikian, ya, nah baru dilatih di wajah kita. Tapi kalau untuk self terapi, ya nggak usah sampai demikian. Ini digunakan kalau kita memang mau berprofesi sebagai akupressure. Begitu jadi kira-kira. itu kalau untuk menekan ini kan kita melakukan sendiri acupressure ini. Apabila kita melakukannya kepada orang lain, kita harus latihan dulu ya. Iya. Karena khawatirnya tekanannya terlalu kuat atau bagaimana nanti jadi menimbulkan cedera malah ya.
Ya, ya. Kalau diri sendiri kan kita bisa kira-kira, oh segini tekanannya. Tapi kalau orang lain kan kita tidak tahu. Makanya jari-jari kita, ya jari kita harus dilatih. Jadi Ya, tolak ukurnya itu ya. Kan ada kadang-kadang ada orang kalau yang ditekan, yang model dimasas ya, dipijat itu ya. ya. Kurang kenceng gitu, mesti ditekan sampai gimana gitu. Kalau ini nggak seperti itu sepertinya ya. Ya, beda. Kalau di massage itu karena di daerah tubuh di mana banyak dagingnya, ya, jauh dari tulang. Tetapi kalau di mata itu ditekan sedikit aja udah langsung kena tulangnya, ya, dan sudah terasa ngilu. Kalau di badan, terutama di bagian-bagian tertentu yang tebal kulitnya, itu harus dengan bantuan sikut atau juga alat, ya. Dan tekanannya juga jangan sampai bisa merusak jaringan-jaringan dagingnya, jaringan apa lapisan dagingnya. Jadi jangan sampai kalau mau mengurut atau meset itu orangnya sampai biru-biru. Wah, itu berarti sudah sudah kurang kurang tepat. Mestinya meset itu sakit tetapi ada rasa nyaman, tidak sampai memer. Itu apalagi daerah mata itu harus hati-hati sekali. Apalagi kalau dengan jarum, wah itu harus terampil sekali megang jarumnya. Ya, Salah-salah malah bisa berbahaya ya. Jadi kalau bahaya aku kalau pressure ini termasuk lebih aman ya dibandingkan lebih dengan aman. jarum ya. Kalau jarum, kalau di daerah mata itu bahayanya. Kalau mau coba menusuk, misalnya di bagian yang 9 ini siepai atau yang nomor 2 cancu ya, itu harus hati-hati. Karena kalau salah kena bola matanya bisa kempes. Wah, Bisa kempes ya, dan kita nanti berurusan dengan yang berwajib kalau begitu. Praktek jadinya. Tapi kalau dengan jari, paling-paling dia kesakitan ya. Nah, oleh karena itu jari kita harus dilatih tekanannya itu berapa besar sehingga bisa menimbulkan rasa nyaman. Nah, kalau ukurannya buah anggur, anggurnya nggak boleh sampai rusak gitu. jadi harus sering-sering latihan ya. Selain buah anggur, Ya, apakah ada benda lain yang bisa dipakai untuk ini? sebenarnya bisa asal bendanya bulat, bulat kecil ya. Tetapi anggur lebih cocok karena apa? Teksturnya seperti kulit dan daging manusia. Kalau yang lain, ya misalnya buah apa yang ini? Buah Buah tomat cherry eh, misalnya. nah, buah tomat masih bisa, tetapi nggak ada yang begitu kecil ya. Ada yang tomat cherry sekarang yang kecil. Ada. Mirip Kalau itu mirip dengan anggur. ya bisa juga, tetapi mungkin agak keras, lebih keras dia daripada Ya, anggur. betul. Nah, Betul. ya bisa digunakan ya. Kalau nggak ada pakai bola bekel juga bisa, cuman Bola kita tidak bisa mengukur tekanannya itu. Kalau buah anggur kekencangan pasti dia rusak. Nah, jadi kita tahu batasnya jangan sampai sekeras itu. Gitu. Iya, iya betul. Ya. Betul sekali. Oke, ini yang kalau memang mau merawat mata ya harusnya di sekitar sini. Nah, kemudian kalau mau merawat wajah ya mesti keseluruhan, terutama di daerah-daerah ini. Terutama nomor 10 ini. Liao. Ini di sini ya, ini ada tulang ya, tulang pipi. Nah, di bawahnya situ ada ceglokan. Ini kalau ditekan ibu rasa ngilu. Ngilunya itu ke seluruh wajah. Karena dia bersentuhan dengan saraf trigeminius yang ada di seluruh wajah kita. Nah, kalau titik-titik ini bisa sering di acupressure, maka nanti otot-otot yang di muka ini akan menjadi kencang, ya, sehingga mengurangi keriputan atau menunda keriputan. Menunda penuaan. Jadi bisa awet muda Penuaan. gitu ya. Ya. Jadi yang bagi yang Nah, ingin awet muda, ayo segera melakukan acupressure supaya wajahnya jadi kencang, jadi tanpa alami, tanpa obat-obatan dan bisa dilakukan sendiri di rumah. Nah, ya. ini kalau mau dilakukan sebaiknya pagi kah, siang kah, atau malam?
Ya, kalau minum obat kan satu hari 3 kali. Kalau ini kan Iya, juga pengobatan. Idealnya memang kalau sendiri ya, untuk sendiri sehari ya 3 kali. Tapi kalau kita pergi ke klinik ya terang nggak mungkin sehari 3 kali. Ya, iya. atau Jadinya bisa sering-sering paling ya. enggak setelah mandi pagi dan setelah mandi sore. Ya, dan apakah perlu pakai minyak? Ya, sebaiknya berikan minyak atau krim yang sedikit sedikit kemudian diulek-ulek begitu ya. Kenapa? Karena jangan menimbulkan nanti eh, kulit di wajah kita ini menjadi cedera ya. Iritasi ya, Ya, iritasi seperti iritasi. itu. Dan ada satu titik lagi yang ke-13 ini cicang. Ini cara menekannya yaitu dicubit ya dengan jari, telunjuk dan jempol untuk menahannya, jari jari telunjuk untuk menekan. Nah, seperti orang kalau anak nakal kan biasa dijewer gitu ya. Dicubit. Nah, dicubit. Nah, dicubit coba. Waktu dicubit itu ada rasa apa nyam apa ngilu-ngilu nyaman. Nah, itulah titik cicang. Ya, jadi kalau senyum coba usahakan sampai eh, sampai kelihatan giginya sehingga kelihatan nanti cicangnya ini akan terangsang ya. Hmm. Iya, iya, betul. Jadi teman-teman sekalian tuh harus sering-sering senyum. Kalau sering senyum, otomatis selain sehat, kita juga jadi awet muda. Jadi jangan pelit-pelit kalau untuk senyum ya. Betul ya, Nah, begitu ya. begitulah kira-kira. Nah, sebenarnya kan kalau teknik senyum, ya, senyum yang namanya senyum tulus, itu harus melibatkan 3 hal, yaitu areal mulut, otot-otot di mulut. Nah, di mana di sini titik cicang ini titik salah satu titiknya. Kemudian areal pipi, ya. Nah, salah satu titiknya adalah jauh ini. Jadi kalau kita senyum, ini ditarik, kemudian dinaikkan pipi kita naikkan, nanti lubang hidung akan kayak mekar. Nah, ini sudah merangsang titik ini. Dan kemudian kita rilekskan mata. Karena di mata ini banyak titik-titiknya sekali. Nah, kalau 3 bagian itu, ya, sudut mulut, pipi, dan areal mata itu bisa dirilekskan, ya, maka senyumnya itu adalah senyum tulus. Ya, tapi kalau senyum hanya di bibir saja itu adalah senyum yang kepaksa atau yang dibuat-buat, ya. Dan kemudian titik yang 17 ini Feng Tze, kalau kita lagi pusing, nah titik ini bisa ditekan. Caranya yaitu dengan ibu jari bisa langsung 2 ditekan, ya, ditekan pakai bantalannya, makanya kukunya nggak boleh panjang, tekan dan dimanipulasi, ya. Nah, kemudian timbul. Manipulasi itu, maaf Bro, manipulasi itu artinya apa sih? Diputar Ya, atau diulek-ulek jadinya gitu, dimanipulasi. diputar sedikit ya, ditekan sambil Ya, diputar ya sedikit mungkin ya. diputar 360 derajat ya, pulang pergi begitu. Ya, setelah itu dengan jari-jari ini ya, jari-jari ini, nah, kita gini kan. Yang tangan kanan menyentuh titik yang sebelah kiri. Nah, ini kan terasa enak gitu. Ya, sampai terasa ada ngilu-ngilu kiri kanan. Nah, Itu segera sepertinya ada di press. bawah tulang itu ya. Ada tulangnya sedikit nih. Ya, enggak. Kalau di mana yang ini? Ini bukan. Ini persis di batas ini. Kalau laki kelihatan ini, di batas rambut. Tapi rambutnya enggak Oh, gondrong ya. Rambutnya yang dicukur sampai batasnya. Nah, di kiri kanan itulah titiknya. Kalau yang wanita ya mesti dirasakan batasnya. Nah, kemudian ada 2 titik itu. hmm. Jadi kalau yang lagi pada stres, otot-ototnya kaku, boleh ditekan-tekan daerah situ Ya, 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 supaya dia bisa lebih segar, ya. supaya lebih kendor lah otot-ototnya ya. Betul. Kalau selain ini, kalau khusus untuk stresnya, titik yang 15 ini, ciace. Coba gigit gigi atas bawah, nah, kemudian dipegang di tulang rahang yang di luar ini,
kan ada yang menonjol tuh, ada yang gerak-gerak kan kalau kita menggigit ya. Nah, titik ini kalau ditekan itu terasa ngilu. Iya, Pada betul. waktu orangnya itu stres, titik ini pasti rasanya sakit sekali. Kaku, sepertinya kaku Ya, ini kaku ada. gitu ya. Kaku. Nah, ini titik ini memang katanya menyimpan stres di sini. Jadi kalau ini bisa dimanipulasi, ya, maka stresnya juga akan meredah. Itu kira-kira. Ternyata bermanfaat sekali ya kalau kita tekan-tekan aja muka jadi bisa jadi lebih Fresh, fresh, lebih bisa fresh. jadi Ya, awet muda, bisa ya. merilis stres. Wah, ini luar biasa sekali nih. Seperti itu. Nah, buat teman-teman boleh dicoba ini ya, jangan sampai enggak. Rugi banget. Jadi kalau bangun tidur sebelum kita jalan ke kamar mandi, coba titik-titik ini di acupressure, ya. Di Sambil sini tiduran boleh ya, sambil ya, tiduran gitu. bisa sambil Atau tiduran harus juga. berdiri Dan gitu posisinya. ya sebaiknya sih posisi duduk. Ya, Oh, posisi duduk. titik ini, titik ini. 3 titik ini kalau kita lakukan langsung muka kita terasa fresh. Karena titik ini berkaitan dengan saraf trigeminius. Triangle. Ya. Dan ini ada titik akupuntur telinga. Dia di telinga itu banyak juga titik-titik ya. Hampir sama titik-titiknya, ada yang akupuntur badan. Tapi kecil-kecil. Nah, karena itu biasa menggunakan alat. Alat yang paling gampang adalah pentol korek api. Ya. Nah, titik-titik yang utama ini nih. Ini namanya senmen. Di kuping kita, telinga kita, ini ada segitiga. Nah, segitiga ini, senman itu adanya di ujung segitiga ini. Titik ini kalau dimanipulasi dengan alat, ini mesti dengan alat karena kecil. Pakai pentol korek api aja. Ya. Nanti bisa menimbulkan ketenangan. Senman itu apa? Sen itu artinya apa ya? Men itu pintu, pintu, pintu semangat lah gitu. Pintu sen. Pingsan biasan kali Ya, ya. sen ya. Semangat Nah, ya ya. semangat ya. Kalau ini kan ini akan timbul spirit guide, itu kan ada spirit guide, divine guide lagi ya, titik ini. Termasuk kalau orang yang kecanduan uh, morfin, apa ganja atau juga narkoba, salah satu titiknya ini yang dimanipulasi ya. Nah, Jadi kemudian itu yang harus kedua, sering-sering ditekan gitu ya. ya Untuk cuman kalau di kuping kita nggak bisa lihat ya, paling merasa-rasakan ya, kemudian kita tekan. Tapi di kuping ini harus dengan bantuan orang lain. Tapi kalau kita sudah biasa, bisa meraba-raba, ya bisa-bisa juga. Yang kedua itu zero point. Adanya kalau kuping ini kan ini tulangnya begini terus, nah berakhir sini. Nah ini namanya zero point. ya ada jendolan keluar itu ya. Ya, yang benar, tapi di ujungnya, yang paling penghabisan, nah ini titiknya mesti Oh ada di iya situ. iya. Nah, ini bisa menghasilkan keseimbangan energi, hormon, dan aktivitas otak. Nah, kemudian titik yang boleh dilakukan lagi adalah ini nih. Ini kuping kita ini ada jendolan kan, yang anak-anak kuping gitu. Nah, ujungnya inilah namanya pallium analog point. Ya, ini juga caranya kupingnya di sini harus ditahan dengan jari ya, kemudian kita tekan dengan itu tadi alat korek api gitu. Ya, dan satu lagi di sini endorphin point. Jadi adanya di dalam. Ini udah kan lakukan nih. Nah, lakukan sini adanya di dalam. Nah, titik ini juga ini mesti dengan alat. Kalau ditekan timbul suatu ngilu-ngilu. Nah, ini bisa mengaktifkan kelenjar glukosa yaitu pituitari. Ya. Kita tahu bahwa kelenjar pituitari ini adalah kelenjar yang menghasilkan beta endorfin yang bisa menimbulkan rasa tenang. Ya, karena dia morfin sebetulnya yang dihasilkan tubuh kita. Jadi kalau kita titik ini kita rangsang, kelenjar hipofise yang ada di pituitari ya, itu akan terangsang.
dan keluarlah rasa nyaman. Jadi ini untuk orang-orang yang sakit ya, supaya sakitnya hilang. Nah, titik-titik ini biasa juga digunakan untuk pengobatan narkoba. Ya, kan narkoba. Apalagi titik ini, penggantinya narkoba yang diminum, dirangsang titik ini bisa menimbulkan ya rileks. Nah, kalau udah rileks, dia nggak kepengen narkoba lagi. Ya, titiknya Berarti banyak sih. itu bisa bermanfaat banget sekali ya itu. Iya. Jadi itu ditekan saja begitu atau ada tekniknya untuk menekan ini? Kalau pakai kuping sebaiknya ditekan sampai timbul rasa ngilu, kemudian dilepas pelan-pelan. Tekan, nggak usah dimanipulasi karena terlalu kecil. Tekan, kemudian lama lepas. Kalau pakai jarum, ya jarumnya memang kecil. Ini kalau begitu ditusuk titik ini ya, titik ini ditusuk langsung kuping kita terasa panas, timbullah rasa hangat. Begitu juga titik ini, timbullah rasa pure gitu ya. Lalu pakai jarum istimewa, cuman ya harus pandai bagaimana cara penjarumannya. Nah, sehingga untuk pengobat, kalau untuk penanggulangan narkoba, nah begitu dia udah merasa nyaman ya, maka dia nggak akan ingin lagi narkoba. Seperti itu. Ya, ya. Jadi ini memang banyak sekali ya. Cuman ini ada yang menarik nih, kalau di telinga ini kan yang senmen ini, kalau ditekan begini kan daun telinga kita kayaknya jadi turun begitu ya. Apa harus diganjal sesuatu Enggak enggak? dong, mesti ditekannya tuh 90 derajat, jangan ditekannya miring. Jadi Oh, kalau jadi titik harus lurus lurus, kalau tangannya. senman itu ditusuk tuh 90 derajat, ya. Ya Oh. nanti dia nggak akan miring gitu. Jadi semua titik-titik ini harus 90 derajat, kecuali yang ini nih. Ini 90 derajat, yang begini. Kalau ini 90 derajatnya datar, ini datar, ini juga. Tapi kalau ini tegak dari atas. Gitu. Coba Berarti ambil. ini harus ada yang membantu ya. Kalau tidak Nah, kalau dibantu tuh mungkin 90 derajatnya tidak tepat 90 ya, derajat. ya betul. Jadi mesti ada yang membantu. Tapi kalau kita memang mau belajar, ya bisa kira-kira di kaca aja, dengan kaca Pakai perasaan. kita tusuk. Bisa ya, kira-kira seperti itu ya. Iya. Nah, wah ini ternyata hanya satu titik bisa meredakan stres, bisa meredakan rasa nyeri. Wah ini luar biasa sekali, tanpa obat. Ya, hanya kita mau tidak melakukannya dan mengerti, paham sebetulnya di mana sih titik-titik yang tepat ini. Nah, inilah Ya, ya seperti betul. ini. Paling tidak bisa meredakan orang yang sedang sakit. Saya punya pengalaman di sekolah saya, ada seorang guru, dia lagi akut ininya batu ginjalnya. Sampai dia tidur itu melingkar kayak udang begitu, muter terus karena nahan sakitnya bukan main, ya. Nah, kebetulan saya dipanggil, saya udah siapkan korek api. Nah, saya tusuk titik ini terutama nih, titik ini, ya, titik tiga ini dan ini. Sakitnya reda, hilang sakitnya, hilang ya, bukannya sembuh benar ya. Dan saya tusuk lagi titik bagian ginjalnya. Bagian ginjal ada nih nanti di belahan sini. Titik ginjal. Berarti Nah, ini terus, sebenarnya menolong ya, mengurangi. mengurangi Tetapi ya. tetap harus makan obat, tetap harus pergi ke Ya, mesti ke dokter. Kalau dokter ya. tapi dalam literaturnya ya, kalau dulu kan orang kan belum mengenal apanya namanya operasi. Ya itu dipencet-pencet titik ini ternyata katanya sakitnya hilang, batuknya juga udah nggak terasa lagi. Dulu